Pak Willy. Maksud saya, Pak Willy itu kerabatnya Pak Willy kan? Iya. Mereka juga sangat mirip. Iya. Kerabat Pak Willy? Marga yang sama. Terlalu banyak yang bertanya. Aku malas untuk jelaskan. Sungguh? Iya. Itu kami masih lakukan wawancara. Benar. Maka kami tidak akan ganggu kalian. Aku masih rasa ada yang gak beres. Aku akan terima telepon. Direktur, kalung yang Anda mau, Pak Han sudah ambil fotonya. Dia juga undang Anda ketemu di tempat biasa malam ini. Baiklah. Nita, aku sudah buat janji untukmu. Pria yang bernama Theo, lampiaskan amarahmu di tempat biasa. Sampai jumpa nanti malam. Bagus. Panggilan telemarketing Pak Sean. Kenapa Theo belum datang juga? Ini bahkan belum waktunya. Aku pikir kamu ajak dia kencan karena tertarik. Cuma mastikan. Bahkan anjing pun remehkan dia. Dia di sini. Kalau aku tahu kamu putri keluarga Saradan, maka akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Kamu lagi apa? Baru selesai baca buku, hari yang sangat puas. Kamu juga nggak demam? Aduh, ini dikirim untuk Willy dan kakek. Kalau kakek tahu aku pergi keluar minum alkohol, dia pasti akan kesini dan patahkan kakiku. Kakek Sugi nggak akan nyerah. Ngomong-ngomong, gimana wawancaramu? Aku masih bisa gagal kalau aku maju. Tapi Willy gagal dalam wawancara. Model priamu itu namanya cukup bagus. Model pria itu patuh. Itu bukan tugas yang mudah. Itu sungguh gak mungkin. Lihat ini. Cari keturunan dengan kekayaan. Aku cuma bercanda. Wanita kaya mana yang bisa lebih kaya darimu? Tapi aku dengar kalau dia terlihat cukup tampan. Katakan padaku. Dia terlihat tampan, benar-benar sangat tampan. Pinggang ramping, kaki yang panjang, pantat yang seksi. Dengar-dengar, bokongnya sangat seksi. Kamu sudah tinggal bersama 2 hari ini, gimana ya? Kenapa kamu begitu bersemangat? Kami berdua tidur di kamar terpisah. Polos ya. Tapi itu juga, kamu nikah cuma untuk berurusan sama kakek Sugi? Gimana pun mereka harus pergi. Iya, aku pasti mau cerai. Aku menikah cuma tindakan sementara. Tunggu sampai kakek tahu, aku nggak bergantung sama pernikahan itu juga akan bantu keluarga Saradan saat waktunya tiba. Tentu saja aku nggak perlu lakukan itu. Ayo kita terus berakting dengannya. Benarkah? Tentu saja. Oke. Hei, aku dengar grup Saradan dan grup Hamdan semua untuk sebidang tanah di pinggiran barat harus didapat. Benarkah? Benar. Sebidang tanah itu sangat cocok digunakan sebagai resort. Grup Saradan sudah lama tertarik. Gak sangka grup Hamdan juga tertarik. Hei. Halo? Kami di dalam. Sini masuk. Theo sudah tiba. Aku pergi ke toilet dulu. Oke. Kateo. Kamu bilang putri keluarga Savon dan keluarga Saradan undang kamu ke janji temu. Apa ada hal yang baik? Wanita berkencan dengan pria. Memangnya apa lagi? Kateo sangat tampan dan beruntung. Kateo, jadi orang yang sejahtera di masa depan, jangan lupakan adikmu ya. Jangan khawatir. Tunggu aku nikahi putri keluarga Saradan dan ambil alih grup Saradan. Kamu akan jadi asistenku. Terima kasih, Kateo. Aku tidak akan ganggu kamu lagi. Nona Alexa. Kenapa kamu? Kamu sudah tiba. Beraninya kamu keluar. Kenapa aku nggak berani? Kalau kamu nggak rayu aku bisa jatuh ke titik terendah. Kalau kamu bilang gitu, kamu nggak bisa buang air besar salahkan bumi karena nggak menarik lagi. Kamu jangan pikir cuma kamu yang dilindungi. Orang idiot mana yang bersedia bantu kamu yang kepalanya cuma penuh dengan kotoran? Kamu bilang Nona Nita idiot? Nona Nita? Kamu benar berpikir kalau Nona Nita sungguh suka sama kamu? Malam ini, tapi Nona Nita, aku ambil inisiatif untuk buat janji. Tunggu sampai aku nikahi Nona Nita dan grup Saradan itu keputusan akhirku. Apa yang kamu mimpikan di sini? Sekarang bahkan kodok berani berpikir seperti itu? Kalau kamu singgung perasaanku, berarti singgung keluarga Saradan. Aku mau lihat grup Hamdan, apa dia akan singgung keluarga Saradan demi kamu?
Apa hubungannya sama grup Hamdan? Masih pura-pura, bukankah dia itu priamu? Cukup! Gunakan kata kotor sungguh gak beradab. Kamu bodoh, masih gak bisa tebak siapa aku ya? Siapa kamu? Pelamarmu, Nona Nita. Apa? Nona Alexa, apa kamu bercanda? Gimana bisa dia jadi putri keluarga Saradan? Siapa yang punya waktu bercanda denganmu? Kamu Bukankah tadi itu sangat kejam? tamat. Pertama singgung Pak Willy, sekarang singgung putri keluarga Saradan. Orang tuaku pasti akan pukul aku sampai mati. Nona Nita, baru saja aku bicara, omong kosong. Kamu orang dewasa nggak ingat orang remeh. Aku cuma jadi kentut. Lupakan saja. Gimana bisa aku lupakan? Kamu kasih tahu orang-orang kalau aku pelamarmu. Gimana kalau aku nggak lakukan sesuatu, bukankah itu buang usaha? Apa yang mau dia lakukan padaku? Dia tertarik padaku. Nona Nita, jangan lakukan apapun padaku. Bisa menenangkan hati Nona Nita. Aku Bicara sudah omong sangat... kosong apa kamu? Halo Paman Harry, bantu aku blokir orang ini di seluruh industri. Namanya Theo Zakaria. Ayahnya manajer SDM yang dipecat dari grup Hamdan. Nona Nita, aku salah. Aku benar-benar tahu itu salah. Lepaskan aku. Berisik, keluar. Nona Nita, aku masih muda. Semua keluarga aku masih tunggu aku bisa cari nafkah. Jangan blokir aku. Lepaskan aku. Apa yang kamu pikir selama ini? Ini jantung samudera yang kamu minta. 1 triliun transfer ke kartuku ya. Pak Hans, jangan khawatir. Aku akan minta seseorang untuk transfer. Pasien sedang bertugas. Aku lega. Perhiasan ini, apa kamu akan kasih ke keluargamu, ibu tirimu ya? Lepas. Hadiah untuk istriku. Istri? Kamu sudah nikah ya? Sama siapa kapan? Kok aku nggak tahu? Kenapa? Aku nggak nikah sama kamu. Kenapa kamu bersemangat? Wih. Siapa yang mau nikahi kamu? Enggak. Siapa yang kamu nikahi? Hah? Apa yang kamu pikir selama ini? Nita! Kalau kamu tinggalkan aku tanpa cara bertahan hidup, akan aku habisi kamu. Siapa yang berani sentuh kamu? Siapa yang mau kamu habisi? Pak Willy, aku... Willy, kenapa kamu di sini? Tidak kenapa-napa kan? Aku nggak apa-apa. Bukankah kamu baca di rumah? Kenapa bisa ada di tempat ini? Theo, sialan, kamu nggak ungkap identitasku kan? Aku sudah selesai baca buku di rumah. Lihat kamu belum pulang. Aku cuma mau pergi main dengan teman-temanku. Jangan pernah datang ke tempat seperti ini. Telepon aku. Hindari temui sampah seperti ini. Tidak aman. Pak Willy, aku salah. Tolong lepaskan aku sekali lagi saja. Tolong ampuni aku kali ini, Pak Willy. Tolong. Minta maaf sama istriku. Istri? Nona Nita, aku salah. Aku yang tidak tahu malu. Cukup. Pergi dari sini. Iya. Kenapa Theo panggil kamu Pak Willy? Aku tidak tahu kenapa dia panggil aku begitu. Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa tadi dia panggil kamu Bunita? Bukankah margaku juga Saradan? Dia cuma ejek aku, tiru Bunita, marga yang sama tapi beda nasib. Kalau Bunita bisa sukai orang seperti itu, hidup tidak jauh lebih baik. Menurutku, Bunita nggak akan suka dia. Aku juga benci pria itu. Bagaimana kamu tahu? Cuma tebakan, kita semua wanita. Nita, kenalkan aku dong. Dia terlihat cukup tampan. Kamu banyak hasilkan uang kali ini. Ini, dia Willy. Dan dia ini bosnya Willy, Pasean. Orang ini... Aku rekannya Kak Willy. Rekanmu? Serius? Nggak bisa seserius ini malah. Kak Willy dan aku sama-sama kerja buat Pak Sean. Benar kan, Pak Sean? Iya, benar. Oh, iya. Gimana sama yang satu ini? Dia sahabatku, Alexa. Jarang sekali semua orang bisa berkumpul hari ini. Apa kalian mau minum? Aku tidak minum hari ini, sudah larut. Aku harus kerja besok. Lain hari saja. Oh iya, aku secara resmi mulai magang besok. Aku nggak boleh terlambat. Oke deh. Hei, apa kalian bisa minum? Tentu bisa. Atau Kak Willy bisa pulang duluan. Aku akan minum sama pasien di sini. Itu kalian pulang duluan. Kalau gitu kami pulang dulu. Aku siapkan hadiah untukmu.
Hadiah? Hadiah orientasi. Kamu beneran siapkan hadiah untukku? Ini, bukankah ini jantung samudera senilai 1 miliar? Kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Aku nonton berita pagi ini. Bukankah ini yang dilelang? Dari mana kamu dapat uangnya? Bukan. Ini yang palsu. Oh, palsu? Bagaimana aku bisa beli yang asli? Tapi pengerjaan yang palsu ini juga sangat bagus. Kamu suka? Suka dong. Kamu nggak keberatan itu palsu? Ini pasti sesuai kemampuanmu. Kasih aku yang terbaik. Gimana mungkin aku nggak suka? Kelihatan bagus kan? Sangat bagus. Aku akan bawa kerja besok. Baik. Semuanya, aku umumkan sebuah pesan. Hari ini, putri dari grup Saradan akan datang ke kantor kita untuk magang. Dengar kabar dari grup Saradan, aku sengaja ubah namaku. Dengar-dengar, keluarga Saradan bersiap untuk menikah dengan keluarga Hamdan. Saat itu nona muda itu akan jadi milik kita nanti, istri direktur. Kita harus jaga dia dengan baik, istri direktur. Istri direktur senang, mungkin kita bisa ikut arus pasang dan kapal bisa naik bersama. Nona Weni, sini, biar aku perkenalkan kamu. Ini dari departemen kami, Hana dan Helen. Dia, nona muda dari grup Saradan, Weni Saradan. Grup Saradan? Weni, selamat datang di departemen desain kami. Ini ruang kerjamu. Tanya kami kalau nanti ada apa-apa ya. Pantas saja wawancaranya begitu lancar. Mereka salah paham kalau aku putri keluarga Saradan. Kalian harus jaga Weni dengan baik ya. Pak Martin, jangan khawatir. Itu Weni, supaya lebih akrab lagi bagaimana kalau makan bersama? Oke. Kamu mau makan di mana? Restoran terbaik di dekat sini. Tentu saja Yuana. Kalau gitu kita ke Yuana. Baik. Malam ini selesai kerja kalian berdua juga ikut. Terima kasih Pak Martin. Oh ya, sebentar lagi akan ada orang baru bernama Nita. Kalian perhatikan dia. Baik. Kalau gitu teruskan ngobrol. Weni, apa itu kalung jantung samudra? Ini aku dengar jantung samudra diambil alih sama orang terkaya di Cina. Dibeli seharga 1 miliar. Aku nggak nyangka itu kamu. Jantung samudra apa? Apa yang 1 triliun? Aku beli ini secara acak di Shopee. Ini, apa ini yang dikasih Pak Willy? Weni, aku iri sekali sama kamu. Iya. Halo semua. Aku Nita, aku baru magang di departemen desain. Kebetulan sekali, kalian berdua punya marga yang sama. Kalian mungkin ada hubungan keluarga? Aku anak tunggal. Oh, ternyata cuma punya marga yang sama. Yang di samping itu, stasiun kerjamu. Baik. Aku sedikit haus. Weni, apa kamu mau minum kopi? Mau? Anak baru, ambilkan secangkir kopi untuk Weni. Aku panggil kamu, Nita. Kamu tuli. Kalau dia mau minum kopi, dia bisa bikin sendiri. Weni itu seorang wanita muda kaya. Masalah sepele, gimana bisa dia bikin sendiri? Benar itu? Ternyata dia itu wanita muda yang datang bekerja dengan status tinggi. Kamu yang paling santai? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku di sini untuk mendesain, bukan untuk kerja serabutan. Desain? Kamu ngerti gambar desainnya? Perusahaan dengan pengalaman kerja pemagang bahkan gak punya itu. Cepat bikin kopi, aku kasih kamu kesempatan. Kenapa kamu gak patuh? Lupakan. Baru datang, tahan kesenangan untuk sementara waktu. Ruang teh ada di sana. Weni, apa ini tas baru IG ya? Ini terlalu indah. Nih, kopi yang kamu mau. Panasnya? Kamu mau bakar aku sampai mati? Weni, kamu gak apa-apa? Gak ada bakat sama sekali, konyol. Apa gunanya kamu? Dia sengaja lakukan itu. Masih berdebat. Cepat bersihkan lantainya. Tuangkan aku secangkir kopi lagi. Gak berguna sama sekali. Masuk dengan jalur orang dalam. Gimana bisa berguna? Jangan bicara omong kosong. Aku masuk ke perusahaan lewat wawancara. Perusahaan kami awalnya cuma berencana merekrut desainer baru. Kuota itu cuma buat Weni. Dan kamu masuk. Kalau bukan jalur orang dalam, gimana bisa kamu masuk? Hal yang gak bisa dilihat. Siapa yang percaya? Orang-orang zaman ini rela hianati diri sendiri demi ambil jalan pintas. Ini terlihat sedikit patuh.
Gimana bisa kamu lakukan hal seperti itu? Kalian cuma sebarkan rumor. Rumor macam apa? Anak muda, berani lakukan tapi nggak berani akui. Kenapa aku harus akui yang nggak aku lakukan? Siapapun yang katakan, harus kasih bukti. Hal semacam ini, bukti apa yang diperlukan? Kenapa kamu pakai kalung jantung samudra? Ini terlihat palsu. Sebagai desainer, maaf kalau bawa barang palsu. Cuma mau selamatkan muka. Jantung samudra yang asli bernilai ratusan juta. Terserah kamu. Pakai pakaian murah dan jelek orang kampung yang jual barang di jalan. Gimana bisa kamu beli? Ini aku. Mau bilang apa? Kamu nggak mau bilang ahli desain apa ini? Kamu harus marah saat sombong. Sepertinya karya Master Selina. Tapi peniruannya agak terlalu rendahan. Master Selina belum pernah rancang pakaian seperti itu. Aku itu? Lupakan, mereka nggak akan percaya meski aku bilang kalau aku Selina. Kamu ngapain balikin kalungku? Minggir! Weni, ini beda dengan punyamu. Apa? Gimana bisa terlihat seperti orang kampung, bahkan lebih halus? Gimana bisa? Aduh, kasih aku. Semua yang dipakai itu palsu, bandingkan apa? Siapa yang pakai yang palsu? Benar, gimana bisa Weni pakai yang palsu? Kamu tahu jantung samudra seperti apa? Weni nggak mungkin pakai barang palsu. Jantung samudra pada dasarnya nggak terpoles, terkenal dengan safir. Safirmu itu pada pandangan pertama terlalu dipaksa, di luar jangkauan. Jadi itu saja, direktur sangat baik padamu. Direktur? Kamu wanitanya direktur? Baru tahu. Ini itu hadiah dari direktur untuk Weni. Kalau kamu berani buat Weni marah, percaya atau enggak Weni akan kasih tahu direktur. Buat kamu kemasi barang-barangmu, keluar sekarang, oke? Kalau gitu kamu bisa panggil direktur sekarang? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Dia sibuk sekali tiap hari. Bukan karena masalah sepele ini, ganggu dia saja. Lupakan, aku terlalu malas debat denganmu. Oh Weni, kalau dia tahu aku diusik di departemen desain, mungkin seluruh departemen desain akan diganti. Iya, Weni masih terpikir. Hal kecil ini lebih baik gak repotkan direktur. Weni baik hati, aku gak akan debat denganmu kali ini. Akan ada lain kali. Tunggu dan lihat. Ini pertama kali aku kunjungi Yuana. Lingkungan ini sangat bagus. Terima kasih untuk berkahnya. Kalau enggak, gimana bisa kita dapat kesempatan makan di sini? Di sini juga industri Hamdan. Weni, kamu harus sering datang ke sini untuk makan. Iya. Aku hampir bosan makannya. Karena belum pernah ada yang makan, kalian juga bisa cicipi. Weni, apa yang kamu pikirkan tentang Yuana? Harusnya sudah familiar. Pesan saja. Kenapa mahal sekali? Kenapa kita nggak pesan dari Pak Martin? Kamu bisa pesan apapun yang kamu mau. Tidak. Kamu dulu. Kalau gitu biar Nita dulu. Dia pasti belum pernah ke restoran sebagus ini. Gak perlu menunya. Gimana kalau cangkir melon musim dingin 8 harta karun? Abalon Australia, daging sapi Australia goreng dengan paria, dan iris rebung kuah ayam. Lalu di menu halaman kedua, pesan semuanya 1 porsi. Lalu sarang burung untuk semua orang. Baik. Nita, jangan pesan seenaknya. Pelanggan ini pesan semua makanan khas Yuana. Gimana kamu tahu mana makanan khasnya? Mungkin karena Nita pernah kerja di sini jadi pelayan. Oh, ternyata pernah kerja jadi pelayan. Pantas saja. Apa ada wine di sini? Ada, Pak. Anggur 300 juta ini aku mau 1 botol. Baik, Pak. Pak Martin, Anda traktir kami minum anggur 300 juta? Aku mana bisa beli. Pihak Yuana bilang Bu Weni yang bayar. Jadi untuk makan hari ini, ucapkan terima kasih sama Bu Weni. Ternyata Weni yang traktir ya? Terima kasih Weni. Weni, ku dengar mereka punya es krim gunung berapi seharga 20 juta tiap potongnya. Boleh aku pesan? Es krim yang mahal sekali. Aku juga mau coba. Weni, kenapa diam saja? Apa karena nggak bisa bayar? Nita, nggak mungkin Weni nggak bisa bayar. Benar kan Weni? Nita, jangan sembarang bicara. Kalian mau makan apa pesan saja. Besar hati sekali. Aku mau telepon dulu ya. Aku mau ke toilet. Nita, mau apa ikut aku? Aku takut kamu kabur nggak bayar. Mana mungkin? Aku makan malam sama rekan kerja. Aku sudah bungkuskan untukmu. Oke. Telepon kalau sudah selesai. Nanti aku jemput. Oke. Halo Bu Nita. Pak Liam, lama nggak ketemu. Anda ingat saya? Kakek sangat suka makanan Yuana. Tentu saya ingat. Jadi hari ini Anda datang sama Pak Sugi ya? Saya mau ketemu Pak Sugi. Enggak. Hari ini aku datang sama rekan kerjaku. Oh iya Pak Liam,
bisa nggak tolong bungkuskan beberapa makanan khas? Nanti mau aku bawa pulang. Baik. Terima kasih. Maaf nih, aku mau ke toilet dulu. Aku duluan ya. Aduh, bagaimana otakku ini? Bisa-bisanya lupa. Halo, tolong periksa. Bunita makan di ruangan mana? Ada apa ini? Sepertinya kita nggak pesan makanan sebanyak ini. Apa pesanannya salah? Hidangan ini terlihat enak. Nggak apa-apa kalau salah. Bisa kita bawa pulang. Betul, terima kasih banyak, Weni. Sama-sama. Weni, kamu juga cepat duduk. Ayo ambil sumpitnya. Kalau sudah dingin jadi nggak enak. Bu Weni, bisa bayar sekarang. Dasar gak guna, kenapa belum telepon juga? Weni, kamu nggak bisa bayar ya? Siapa yang nggak bisa bayar? Nita, kamu bilang apa? Weni, ayo kamu bayar dan tampar mukanya. Asal kamu minta maaf tentang masalah tadi pagi. Aku yang bayar semuanya. Gimana? Harga semua barang yang kamu pakai bahkan gak semahal antingku. Gimana kamu bisa bayar? Kalau gitu kamu bayar dong. Aku telepon dulu. Kamu cari kesempatan untuk kabur. Nita, berhenti ganggu dia. Weni, kamu bisa telepon di sini. Jangan khawatir. Jawab teleponnya. Jawab teleponnya. Boleh saya tanya siapa Nona Saradan? Itu dia. Nona, ini tagihannya 420 juta.